DPRD Purwakarta, ya, alumni Wikara. Iya. Kemudian disusul lagi pada saat yang sama dengan ketua DPR adalah Wakil Bupati Pak Amin. Iya. Kenapa sih kok dari SMK ngelanjutinnya nggak ke teknik lagi? Iya. Kan ke ekonomi itu agak nggak nyambung ya Pak, Iya. kalau misalnya secara logika. Tapi secara saya pribadi, ini ada kaitannya juga karena di kuliahan itu kita mulai dari nol lagi ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya dihadirin Ketua BEM STE Wikara dan sekaligus Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru atau PMB STE Wikara untuk tahun 2021. Selamat siang Pak Fauzan. Selamat siang Adik BEM. Siap, selamat siang Pak Mahfud. Ya, hari ini kita mau acara obrolan bebas ini. Oh iya, ini maskernya. Hari ini ya ini bebas masker ini. Jadi kita mau melaksanakan obrolan bebas seputar strategi. Saya pengen menculik Pak Fauzan ini sebagai ketua PMB STE Wikara, mau menculik Pak Fauzan ke Bina Kerja. Apa strategi yang bisa diterapkan oleh Pak Fauzan supaya lebih eksis, dan apa yang perlu dilakukan PMB STE Wikara terhadap alumni kami di SMK Bina Kerja ini. Ya, coba Pak Fauzan, apa? Silakan perkenalkan dulu Pak Fauzan. Oke, baik Pak Mahfud ya. Tentunya terima kasih, satu kehormatan yang luar biasa walaupun dengan bahasa diculik ya. Nah, pertama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fauzan MS SE MAKT. Kebetulan sekali saya adalah ketua PMB STE Wikara. Nah, tugas keseharian saya sama seperti Pak Mahpur atau teman-teman yang lain. Saya dosen, ya, dosen di STE Wikara, juga dosen di beberapa perguruan tinggi di Purwakarta dan Karawang. Nah, jadi pertanyaannya jitu sekali. Apa strategi? Nah, ini berat sebenarnya, tapi harus dijawab dan jawabannya harus meyakinkan. Karena ini podcast atau karena kini di udara. Nah, pertama begini, mahasiswa itu kategorinya milenial. Maka ketika kita ingin rekrutmen, polanya ya harus bisa diterima oleh kalangan milenial. Nah, milenial ini sekarang ini kan dengan berbagai kreativitasnya, dengan segudang inovasinya ya. Salah satunya misalnya contoh musik adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari milenial. Maka STE Wikara ini dalam PMB ini harus membuat terobosan bagaimana event musik ya bisa mensinergiskan dengan PMB. Ya. Nah, itu saya kira. Enggak, sebenarnya Wikara itu posisinya di mana Pak? Di jalan apa gitu? Oh gitu, kan iya. Belum ya, tentu betul. ini anak-anak saya itu kan belum tentu tahu itu. Iya. Jadi posisinya di jalan mana itu Wikara Iya. itu? Ya, oke. Yang jelas Wikara ini strategis ya. Jadi letaknya Ya. ini di jantung kota Purwakarta. Wes, luar biasa itu Jadi ya. luar biasa. Luar biasa. Transportasi 24 jam. Wes. Tidak mati ya. Nah, jadi tidak ada tuh ceritanya mau kuliah ke Jadi Wikara. nggak ada ceritanya mahasiswa mau kuliah nggak ada angkut. Iya, mungkin. betul sekali Itu, ya. Jadi ini untuk mengantisipasi karena motor juga tidak selalu bermotor mahasiswa Ya, mungkin ya. lagi rusak dan Ya. seterusnya. Kemudian juga yang punya mobil juga tidak harus selalu pakai mobil ya. Ya. Maka kita antisipasi, kita ada di pusat kota dan kita betul-betul berada di transportasi 24 jam tadi. Dan anak-anak saya itu di SMK Bina Kerja Pak Fauzan itu rencana yang tahun 2021 itu lulusannya kan kurang lebih 168 ini. Kalau pengen masuk ke STE Wikara ini, kadang-kadang mereka itu bertanya Pak Fauzan, wah STE Wikara itu akreditasinya apa?
berapa jurusan gitu kan? Apakah anak mesin bisa kuliah di Wikara atau tidak? Nah itu silakan Pak Fauzan. Ya siap. Ini memang betul ya. Itu menjadi hak wali mahasiswa atau calon mahasiswa, termasuk walaupun disampaikan oleh kepala sekolah dari SMK Bina Kerja. Yang pertama, akreditasi kita itu prodi itu B. Ya, jadi akreditasi B. Berarti artinya kalau B itu mau daftar sebagai PNS sudah lolos ya? Ya betul, PNS atau BUMN sudah bisa lolos. Ya betul, artinya kan ada PNS harus kategorinya akreditasi alumninya itu adalah apa? Kemudian BUMN juga sama, atau perusahaan yang benefit yang menerapkan ISO biasanya sudah dengan sendirinya menetapkan alumni perguruan tinggi yang akreditasi minimal B. Ya. Itu go ahead, jangan takut. Oke. Kita garansi bahwa itu kita sudah B. Iya. Terus tadi pertanyaan, bagaimana nih anak mesin bisa masuk jurusan? Bisa itu, masuk. Iya, sebenarnya itu betul sekali, itu pertanyaan yang menggelitik dan juga mungkin buat mereka itu nggak bisa tidur. Apa iya ya? Kalau mesin itu sebenarnya cocok kalau ke ekonomi. Karena apa? Pertama, 3 tahun kebanyakan temennya laki-laki terus kan. Iya. Ketika kuliahnya di sekolah tinggi ekonomi, mayoritas itu perempuan. Ini sebenarnya situasi atau suasana baru banget. Ini menjadi motivasi dan menjadi energi baru. Buat anak STM jadi, atau welcome SMK. Untuk masuk ke bagus. Terus bagaimana pembelajarannya? Ini penting nih. Jadi contoh nih, akuntansi. Anak mesin belajar akuntansi. Nah ini kan repot sekali kalau dibayangin. Tapi nggak usah dibayangin. Kita di awal itu kalau di perguruan tinggi ketika kita mau S2 itu kan ada sistem matrikulasi. Nah kita juga sebenarnya ada, tapi kita melalui namanya Wikara Training Center. Nah jadi mahasiswa semester 1 itu yang notabene misalnya latar belakangnya STM atau RVL atau bukan akuntansi. Nah, kita adakan pelatihan dulu melalui Wikara Training Center itu. Seperti kalau S2 matrikulasi gitu ya. Jadi artinya sebelum mereka itu kuliah itu ada pendalaman ilmu dasar apa itu manajemen, apa itu akuntansi, supaya nanti dia bisa mengelola mesin dengan baik. Jadi tidak harus jurusan mesin itu harus ke otomotif, ke mesin enggak ya? Enggak. Tapi dengar-dengar berita dan realita alumni Wikara cukup bagus ya. Iya, ada yang betul sekali. Bupati itu juga alumni STI Wikara. Kemudian ada wakil bupati juga alumni STI Wikara ya. Kalau kemarin dilihat di news ini majalah di Purwakarta, lulusan dari STI Wikara, Bapak Wakil Bupati dan lain sebagainya. Seperti itu ya Pak Fauzan ya? Iya betul sekali. Pertama Pak Mahpur itu bukti bahwa kepercayaan publik, terutama para pejabat di lingkungan pemerintah daerah terhadap Wikara cukup tinggi. Terbukti bupati kita alumni setia Wikara. Kemudian disusul yang barusan wisuda adalah ketua DPRD Purwakarta, alumni Wikara. Kemudian disusul lagi pada saat yang sama dengan ketua DPR adalah wakil bupati Pak Aming. Ditambah para camat, kemudian kepala desa dan terusnya itu. Berarti artinya lulusannya sudah cukup bisa dipercaya dan qualified. Artinya pertama tentunya itu satu bukti. Kedua, ini kan sebenarnya dalam rangka membangun koneksi, Pak. Artinya Wikara ini alumninya relasinya berarti sudah mengakar sampai dari level grassroots para praktisi perusahaan sampai pejabat daerah. Nah, sehingga ini menjadi modal buat alumni Wikara. Ketika ke instansi nggak canggung lagi karena di banyak seniornya yang sudah menempati posisi penting di instansi tersebut. Jadi kalau misalnya ke Pemda mau ketemu Bu Ine dengan semboyan atau dengan satu kata alumni Wikara saja, satu alma mater lah. Berarti satu alma mater kita sudah nggak canggung lagi. Nggak canggung dan kita otomatis diberikan tempat. Gitu kan.
Itu saya kira kepercayaan publik gitu. Ya, sekarang kan Pak Paujan sebagai ketua PMB untuk STI Wikara ini, kalau saya amati di Purwakarta itu kurang lebih ada 60 SMK di Purwakarta. Berarti kira-kira kerjasama apa STI Wikara yang sudah dilakukan dengan beberapa SMK? Dari 60 itu kira-kira sudah berapa SMK, Pak? Oke, siap. Untuk kerjasama dengan SMK itu. Baik, untuk roadshow sendiri kita turun langsung ke sekolah-sekolah ini sampai data terakhir ini sudah 23 sekolah. Iya. Nah, sampai hari ini. Kemudian bagaimana berikutnya? Kita optimis setidak-tidaknya menyusir 90% lah. Iya. 90% dari jumlah populasi SMK, SMA yang ada di Purwakarta. Kemudian bagaimana sih bentuknya? Kita ingin tawarkan dengan metodenya MOU. Kenapa harus MOU? Kedua belah pihak mendapat kepastian. Ya. Karena di MOU ini kita akan menawarkan program-program yang bagus. Ya. Pertama adalah beasiswa bidik misi. Yang kedua KIP kuliah. Ya. Nah, saya kira dua program ini ketika bisa dijalankan secara maksimal, ini sangat membantu masyarakat. Apalagi dengan kondisi kita COVID. Itulah satu bentuk Wikara ini punya kepedulian terhadap masyarakat. Ya. Jadi kita sudah mendapatkan sinyal positif, bahkan sudah artinya inilah MOU dengan Dikti bahwa kita ini punya kuota untuk KIP. Oke. Nah, jadi kita KIP ya. bidik misi. Ya. Terus selain itu kita juga kalau sudah ada MOU sekolah dengan kita itu kerjasamanya jangka panjang. Contoh begini, kita kan sekolah tinggi ekonomi, manajemen dan akuntansi. Kita nanti akan berikan ke sekolah-sekolah itu misalnya TU-nya kursus komputer gratis. Tapi catatannya harus punya MOU. Guru-gurunya kita libatkan untuk seminar-seminar akuntansi maupun perpajakan ataupun manajemen. Itu juga gratis. Nah, kemudian kita juga berikan beasiswa untuk karyawan sekolah tersebut, misalnya dari level TU ya yang ingin kuliah di Wikara, nanti kita ada beasiswa. Tapi syaratnya kita harus punya MOU. Jadi ketika tidak punya MOU ya kita tidak teman-teman sekolah tidak bisa mengakses program unggulan kami, misalnya beasiswa KIP atau semester berapa, jurusan apa dan lain sebagainya. Bagaimana rasanya kuliah di Wikara itu? Kalau nanti enak, siapa tahu nanti anak didik saya yang 168 itu tertarik untuk masuk ke STI Wikara. Silahkan kenalkan dulu. Ya, oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprijal Mustafa. Saya semester 4 di STI Wikara Purwakarta dan jurusan saya itu di STI Wikara itu sebagai jurusan manajemen pagi. Ya. Nah, kan ini SMK Bina Kerja ya. Ya, dulunya saya tuh dari SMK juga Pak sama. Cuma dari SMK tetangga, SMK Bina Taruna. Ya. Nah, kenapa sih kok dari SMK ngelanjutinnya nggak ke teknik lagi? Kan ke ekonomi itu agak nggak nyambung ya Pak kalau misalnya secara logika. Tapi secara saya pribadi ini ada kaitannya juga karena di kuliahan itu kita mulai dari nol lagi ya Pak. Iya. Nah, setelah itu saya pembelajarannya sangat luar biasa dan dosen-dosennya pun standarnya sangat luar biasa. Iya. Mungkin yang saya rasakan itu sampai saat ini ada yang saya rasakan ya ilmunya bisa diterima nggak? Bisa diterima. Alhamdulillah saya bisa menerapkan ilmu yang dikasih dari. Selain Anda kuliah, Anda kuliah, tugas seharian sebagai mahasiswa itu apa? Tugas keseharian selain dari mahasiswa. Ya. Di rumah BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa untuk tingkat ini dan lain sebagainya, gitu kan? Iya, sebagai ada. BEM. Iya, sebagai anggota BEM. Dari Menteri Luar dan juga ketua dari UKM juga Pak saya. Dari UKM Kewirausahaan. Oke. Jadi memang betul
Jadi kalau perguruan tinggi atau pendidikan itu ada 3 hal yang perlu dipegang. Pertama adalah tingkat manajerial, kemudian supervisi sama kewirausahaan. Di Afrizal udah cocok kewirausahaan. Jadi seandainya nanti pas sudah lulus bisa mengaplikasikan bagaimana sistem atau kewirausahaan yang baik dan lain sebagainya, seperti itu kan. Rencana wirausaha apa setelah lulus itu, atau sekarang masih ada kegiatan itu? Kalau sekarang wirausaha yang saya jalanin itu pertama dari bisnis online ya Pak. Iya. Yang kedua lagi merintis usaha peternakan. Kebetulan saya di rumah ada yang namanya ternak ayam Pak. Wih, mantap itu. Ternak ayam masih kecil-kecilan ya Pak. Iya. Belum beranjak ke partai besar, masih partai kecil. Iya. Ya alhamdulillah dari segi penghasilan bisa itu kuliah gitu, bisa kuliah juga buat jajan sehari-hari lah ada. Ya sekarang umpama dari BEM kerjasama dengan SMK Bina Kerja, apa yang dilakukan dengan siswa-siswa itu dengan Bina Kerja itu apa? Mungkin ada segi musik atau apa saja kegiatan BEM supaya bisa diaktifkan di SMK Bina Kerja itu? Mungkin pertama dari yang tadi Bapak sebutkan ya, dari seni musik. Yang kedua kita juga bisa silaturahmi dalam ajang olahraga. Mungkin di sini juga ada futsal Pak. Wow, futsal ada. Kebetulan di kampus kami juga ada UKM futsal. Itu sangat udah berjalan ya Pak. Dan kemarin juga setiap tahunnya ada yang namanya event silaturahmi antar generasi STI Wikara. Nah, mungkin untuk saat ini tidak bisa melakukan event open ya SMK Sepurwakarta. Jadi belum dilibatkan untuk SMK Sepurwakarta. Iya, belum karena kondisi sekarang yang masih Covid. Iya. Oke, iya. Tapi ya itu sudah cukup bagus, artinya pengakuan dari beberapa mahasiswa. Artinya nanti akan lebih diperkenalkan lagi kepada alumni yang tahun 2021 itu supaya di Covid ini bisa melanjutkan perkuliahan. Artinya seperti itu. Oke, mungkin Pak Fauzan ada yang mau disampaikan lagi seputar PMB atau seputar STI Wikara, disampaikan buat para alumni atau mungkin alumni Bina Kerja yang sudah bekerja atau alumni yang akan melaksanakan perkuliahan di tahun sekarang. Oke, baik, terima kasih Pak Mahpur. Untuk teman-teman alumni khususnya Bina Kerja dan umumnya adalah alumni dari berbagai sekolah yang ada di Purwakarta, kita ada program unggulan namanya kuliah online. Nah, pada kuliah online ini memang desainnya betul-betul full online. Ya. Mereka itu datang itu ketika registrasi atau pendaftaran, kemudian ospek, kemudian UTS, UAS. Selebihnya memang online. Ini cocok sekali untuk mereka yang memang punya keinginan untuk kuliah tetapi terbatas secara waktu. Tatap muka tetap ada, tetapi kalau kita bandingkan akan lebih banyaknya online, apalagi situasinya Covid. Ya, karena kan situasi Covid justru kan yang dibolehkan adalah online. Maka ini juga menjadi peluang buat kita. Jadi nanti yang dari perusahaan atau karyawan perusahaan bisa mendaftar di kelas namanya kelas online, walaupun artinya masih ada ruang untuk tatap muka, tapi kita sebutnya namanya kuliah online. Kelasnya kelas khusus begitu ya. Di samping kelas reguler dan kelas sore yang sudah berjalan ya. Itu. Kemudian berikutnya ya tentunya saya selaku ketua PMB dan juga selaku pihak yang memang harus bertanggung jawab terhadap suksesinya PMB-nya Wikara ya. Saya menghimbau kepada adik-adik pelajar ya, khususnya SMK Bina Kerja dan juga umumnya buat alumni SLTA di Purwakarta ya. Kenapa harus kuliah jauh-jauh kalau kampus sekitar dalam hal ini Wikara atau Setia Wikara juga bisa
memberikan kepastian dari sisi perkuliahan maupun karir dan pekerjaan Anda, kan begitu kan? Kenapa harus keluar kota, harus buang-buang uang ya yang tidak apalagi cukup sedikit sekarang ya? Biaya operasionalnya cukup tinggi, transport, cost, living costnya juga tinggi kan ya. Jadi banget. Bukan mungkin untuk biaya kuliahnya relatif, tapi kan ada tambahan lagi. Tetapi ketika di Purwakarta paling-paling kan kalaupun pakai motor 1 liter, kalau naik angkot ya paling 10.000 kan begitu kan. Terus pantauan orang tua juga menjadi akan lebih inilah ya, artinya lebih terpantau ketimbang di Jakarta, di Bandung dan terusnya. Karena kasarannya kalau orang tuanya mau ikut memantau ke kampus pun ya silakan, kampus kita kan sekarang targetnya gitu, Pak. Target Wikara tahun ini kira-kira berapa ratus? Nah, itu pertanyaan yang susah, harus susah dijawab. Artinya kan sekarang gini, lulusan SMK kalau sekarang itu ada 60 SMK di Purwakarta. Di Bina Kerja ada 167 dan lain sebagainya. Belum SMK lain gitu. Nah kira-kira bisa ketampung semua enggak, atau yang daftar duluan langsung bisa keterima, atau seperti apa strateginya? Belum nanti tawaran KIP dan lain sebagainya. Berapa jatah KIP buat alumni kami kira-kira? Seperti itu, siap. Pak. Baik, bagus Pak Mahpur, Kepala SMK Bina Kerja. Jadi kita tetapkan yang pertama, memang di gelombang pertama itu kita prioritaskan untuk mengakses program-program unggulan kita termasuk KIP. Ya. Nah, itu untuk gelombang pertama. Gelombang pertama itu Maret sampai bulan Juni. Ya. Itu gelombang pertama. Nah, kita maksimalkan khususnya dari Bina Kerja atau yang memang masuk di periode itu. Kita jamin akses-akses yang kita tawarkan mulai dari KIP, kemudian bidik misi, termasuk juga kita berikan untuk 100 orang untuk bebas, ada biaya bebas ya. Artinya ada bonus-bonus yang kita berikan nanti. Ya. Jadi kita tidak muluk-muluk kalau target secara kuantitas, artinya dengan kondisi kita Covid setidak-tidaknya kita masih bertahan di level awal dan juga bergerak di level berikutnya ya. Artinya ya kita inilah artinya jauh lebih dengan pengelolaan yang menurut saya mulai profesional ya. Kampus sudah mulai berbenah, saya pikir ini sudah menjadi modal kita. Saya optimis bahwa pergerakannya lebih baik dari tahun kemarin, gitu aja. Ya, kalau SMK Bina Kerja kan target sekarang masuk tahun 2021 itu sekitar 250. Kalau tahun kemarin kami menerima 230. Walaupun Covid pun kami tetap pendaftar 230 kemarin kita terima. Kemudian yang sekarang aja kondisi online itu sudah ada yang daftar secara online itu sudah 20, Pak. Walaupun pintu PPDB itu belum dibuka, tapi sudah mulai ada pendaftaran seperti itu. Tapi walaupun dengan Covid, tetap Wikara tidak menuntut kemungkinan tetap bisa mencerdaskan bangsa. Intinya. Pasti. Kemudian Bina Kerja itu yang sudah mendapat KIP juga cukup banyak, Pak. 170 dari 560 mahasiswa yang ada di Bina Kerja itu 170. Berarti artinya itu bisa langsung melanjutkan. Oke, siap. Jadi menyambung dari apa yang disampaikan, ini sebenarnya kabar baik untuk kami maupun untuk pihak sekolah. Karena kalau yang sudah punya KIP itu bisa kita lakukan dengan namanya migrasi. Artinya tinggal meneruskan. Ya, artinya tidak butuh waktu ketimbang kita harus mulai dari nol. Jadi sangat bisa kami tampung, Pak Mahpur ya. Terima kasih Pak Fauzan. Siap. Yang siang-siang sudah hadir. Terima kasih adik mahasiswa BEM. Terima kasih atas kopi dan jamuannya dan terima kasih buat kru. Mudah-mudahan sukses semua, diberi kesehatan dan bisa melancarkan, mencerdaskan bangsa, anak bangsa di Purwakarta. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.